Proyek konstruksi menawarkan banyak peluang menambah pemasukan bagi para pekerja konstruksi. Pertama, sikap atau attitude. Sebagai profesional, kejujuran, kedisiplinan, dan inisiatif adalah hal yang wajib untuk dimiliki. So, ini bukanlah konten religi, namun kita membahas sedikit tentang attitude di awal karena ini adalah fondasi awal bagi seluruh pekerja. Kedua, marketing skills atau skill menjual. Dengan kreativitas, banyak hal yang dapat kita jual terkait dunia konstruksi. Seperti contoh, ketika pemilik proyek atau kontraktor akan membeli barang material proyek, misalnya kayu, Anda dapat menawarkan kepada pemilik proyek atau atasan Anda, kontraktor, untuk membeli material pada supplier yang Anda kenal dengan harga yang lebih murah. Misal ketika membeli kayu sejumlah 8 kubik. Harga kayu bekisting seperti kayu albesia atau sengon di pasaran adalah 2 juta rupiah per kubiknya. Jika Anda kenal supplier yang menjual di harga 1.800.000 per kubik, maka akan terjadi penghematan 200.000 per kubiknya. Seandainya pemilik proyek membeli kayu 8 kubik, maka penghematan yang terjadi adalah 200.000 dikali 8, yaitu 1.600.000. Dengan informasi supplier yang Anda berikan, pemilik proyek telah menghemat sejumlah 1.600.000 dan sebagai imbalan, sudah sewajarnya pemilik proyek memberikan imbalan sekitar 300.000 sampai 400.000 kepada pemberi informasi dari uang 1.600.000 yang mereka hemat. Itu sebuah perhitungan contoh yang kecil, hanya 8 kubik kayu. Bisa dibayangkan jika proyek besar yang membutuhkan belasan atau puluhan kubik kayu, maka angkanya tinggal dikalikan sendiri. Umumnya para pekerja konstruksi tahu tentang informasi supplier-supplier barang yang murah karena sering bertemu dengan supplier atau sopir yang mengantar barang ke proyek-proyek sebelumnya. Intinya adalah memperluas relasi atau kenalan dan menjaga hubungan baik dengan para supplier, para sopir, dan siapapun yang kita temui di proyek. Selain menerima imbalan dari pembeli yang Anda bantu dengan memberikan informasi harga barang yang murah, Anda juga akan mendapatkan komisi dari penjual yang telah Anda bantu untuk menjualkan barangnya. Jadi di sini ada 2 buah hasil yang didapatkan dari penjual dan dari pembeli. Kayu hanyalah salah satu contoh. Seperti kita tahu bersama, di proyek ada banyak jenis material: semen, pasir, kayu, besi, keramik, material finishing, material mechanical, electrical, dan plumbing, dan sebagainya. Bayangkan jika bisa memberikan saran atau menjual beberapa material tersebut, tentunya hasil yang didapatkan akan cukup signifikan. Ketiga, mempelajari skill baru. Mulailah dari hal-hal yang sederhana yang menjadi minat masing-masing. Seperti contoh, jika saat ini sebagai tukang sudah bisa memasang bata merah untuk dinding, belajarlah untuk memasang bata dengan pola ritmik atau bata model expose. Jika sudah bisa memplester, belajarlah untuk mengaci atau membuat pola plesteran tekstur, dan sebagainya. Jika dalam 1 bulan kita mempelajari 1 skill baru, maka dalam setahun tidak terasa sudah 12 skills baru yang sudah dikuasai. Ini akan dihargai lebih mahal oleh para pemberi proyek. Terlebih saat ini sangat banyak media untuk belajar, bisa belajar di YouTube, bisa belajar searching di Google atau di sosial media. Keempat, memanfaatkan material sisa proyek. Material sisa proyek seperti potongan kayu, potongan pipa, atau pecahan keramik yang sudah tidak bisa terpakai lagi dapat menjadi sebuah barang yang kreatif di tangan para tukang-tukang yang kreatif.
Potongan-potongan kayu dapat dijadikan sebagai contoh meja lipat. Potongan pipa dapat dijadikan rak sepatu atau jemuran. Pecahan-pecahan keramik dapat disusun menjadi mosaik. Dan barang-barang ini akan bernilai estetis dan bernilai ekonomis. Dapat juga untuk digunakan sendiri di rumah sehingga bisa menghemat pengeluaran. Kerja apa sekarang Mas Yudi? Lagi mau plester, Pak. Lagi mau master. Udah lama jadi tukang finishing? Baru sekitar 1 bulan yang lalu. Masih dalam tahap belajar. Nama saya Wahyudi, umur saya 25. Asal Bondowoso. Dulu mulai meniti karir di pertanian. Panen kopi, lalu ikut kakak mulai merintis pekerjaan di Bali. Dulu saya kerja kopi, ngangkut bambu, itulah kerjaan saya di kampung, dan kerja kasar, kerja fisik. Terus saya coba-coba ikut kakak ke Bali. Saya juga pernah jualan sayur keliling. Sayur. Saya belajar nyupir dari nol dan sekarang sudah mahir di dalam persupiran, dan sekarang saya belajar finishing bangunan. Udah mulai mahir dalam plester. Bentar lagi saya dapat borongan plester ruko di daerah Denpasar. Pokoknya asal ada kesempatan, senang belajar untuk meningkatkan karir saya. Yud, minum Yud. Kalau kamu tidak minum nanti mati, kamu udah masuk surga. Lihat ini semua. Ya, Tidak minum. 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 Nah, minum. Nah, ini.